Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kiare di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu dengan judul penerapan distribusi Poisson dalam menganalisis kedatangan pelanggan di loket pelayanan. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Ramadan dengan NIM 103012400115 dan juga ada Dela Octavia dengan NIM 103012400260. Dan yang terakhir ada Naila Gumaisa dengan NIM 103012400012. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab satu yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini dijelaskan bahwa banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari terjadi secara acak. Artinya kita tidak bisa menentukan secara pasti kapan peristiwa tersebut akan terjadi. Dan juga beberapa jumlahnya dalam suatu waktu tertentu. Ada contohnya peristiwa acak tersebut antara lain jumlah pelanggan yang datang ke loket pelayanan, jumlah panggilan telepon yang masuk ke pusat layanan, dan jumlah kendaraan yang melintas di suatu jalan dalam kurung waktu tertentu. Walaupun peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi secara pasti, namun masih bisa dianalisis secara matematis dengan melihat rata-rata kemunculannya. Dari rata-rata inilah kita dapat memperkirakan peluang terjadinya suatu peristiwa. Untuk menganalisis peristiwa acak seperti ini diperlukan suatu konsep dalam teori peluang yang mampu menggambarkan jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Salah satu distribusi peluang yang paling sering digunakan untuk tujuan tersebut adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk memodelkan kejadian yang terjadi secara acak, saling independen, memiliki rata-rata kejadian yang relatif konstan dalam suatu interval waktu. Dalam makalah ini juga konsep distribusi Poisson akan dibahas melalui studi kasus kedatangan pelanggan di loket pelayanan. Studi kasus ini dipilih karena mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan karakteristik distribusi Poisson. Diharapkan pembahasan ini dapat membantu memahami penerapan distribusi Poisson secara lebih nyata, sederhana, dan mudah dipahami. Yang selanjutnya ada tujuan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama menjelaskan konsep dasar distribusi Poisson. Jadi sehingga pembaca memahami pengertian karakteristik dan fungsi dari distribusi ini dalam teori peluang. Yang kedua, menjelaskan penerapan distribusi Poisson dalam permasalahan nyata. Jadi khususnya pada kasus kedatangan pelanggan di loket pelayanan. Yang ketiga, menghitung peluang terjadinya Poisson, sehingga dapat diketahui peluang jumlah kejadian tertentu dalam suatu interval waktu. Dan yang terakhir, ada menentukan nilai mean dan variansi dari distribusi Poisson, yang menunjukkan bahwa pada distribusi Poisson nilai rata-rata dan variansi memiliki nilai yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 yaitu landasan teori. Pada bab ini, kami membahas tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan salah satu distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menggambarkan banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini biasanya digunakan ketika kejadian terjadi secara acak, saling bebas satu sama lain dan memiliki rata-rata kejadian yang relatif tetap. Distribusi Poisson memiliki satu parameter yaitu lambda. Parameter ini menyatakan rata-rata jumlah kejadian dalam interval pada waktu tertentu. Bentuk umumnya bentuk umum fungsi peluang distribusi Poisson itu berbentuk Px sama dengan X sama dengan E pangkat negatif lambda kali lambda pangkat X per X faktorial, yang dimana E ini adalah bilangan konstanta sekitar 2,718, X adalah banyaknya kejadian, dan lambda adalah rata-rata kejadian. Nilai X pada distribusi Poisson berupa bilangan bulat tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Next, bab 3. 3.1 permasalahan eksperimen.
Permasalahan yang dibahas adalah jumlah pelanggan yang datang ke sebuah loket pelayanan dalam 1 jam. Kedatangan pelanggan bersifat acak, sehingga tidak dapat diprediksi secara pasti kapan pelanggan akan datang. Berdasarkan hasil pengamatan sederhana dan studi literatur, diperoleh data bahwa rata-rata jumlah pelanggan yang datang adalah 3 orang per jam. Data ini diperoleh dengan mencatat jumlah pelanggan dalam beberapa jam operasional, kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Karena kedatangan pelanggan bersifat acak dan rata-rata kejadiannya relatif tetap, maka permasalahan ini sesuai untuk dianalisis menggunakan distribusi Poisson. Deskripsi peubah acak. Peubah acak dalam permasalahan ini didefinisikan sebagai yang dimana X itu adalah jumlah pelanggan yang datang ke loket pelayanan dalam 1 jam. Peubah acak X termasuk peubah acak diskrit karena nilai yang mungkin dari X berupa bilangan bulat tidak negatif seperti 0,0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah definisi parameter. Eh, untuk distribusi Poisson sendiri, parameter utamanya yaitu lambda, yang menyatakan rata-rata jumlah kejadian dalam satu interval waktu. Dalam studi kasus ini, nilai lambdanya adalah 3, yang berarti rata-rata terdapat 3 pelanggan yang datang ke loket pelayanan setiap jamnya. Baik, kita akan pindah ke studi kasus pertama, yaitu peluang bahwa tepat 2 pelanggan datang dalam 1 jam. Nah, di sini P dari X sama dengan E min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Maka diperoleh P dari X sama dengan 2, yaitu sama dengan E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 2 per 2 faktorial. Dengan demikian, peluang bahwa tepat 2 pelanggan datang dalam 1 jam adalah sebesar 0,224 atau 22,4%. Selanjutnya, peluang bahwa paling banyak 2 pelanggan datang dalam 1 jam. P dari X sama dengan X kurang dari 2 sama dengan 2, itu sama dengan P dari X sama dengan 0 ditambah P dari X sama dengan 1 ditambah P dari X sama dengan 2. Nah, kemudian selanjutnya rumusnya sama seperti tadi. E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 1 per 1 faktorial ditambah E pangkat min 3 kali 3 pangkat 2 per 2 faktorial. Itu artinya peluang jumlah pelanggan yang datang tidak lebih dari 2 orang dalam 1 jam adalah sekitar 42,3% atau 0,423. Selanjutnya, peluang bahwa minimal 3 pelanggan datang dalam 1 jam. P dari X lebih dari sama dengan 3 sama dengan 1 min P dari X kurang dari sama dengan 2. Yang artinya peluang terjadinya 3 pelanggan atau lebih dalam 1 jam adalah sekitar 57,7% atau 0,577%. 0,577. Kemudian selanjutnya mean dan variansi. Pada distribusi Poisson, nilai mean dan variansi memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar parameter lambda. Maka dari itu, mean dan variansinya sama seperti lambda, yaitu 3. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pelanggan yang datang setiap jam adalah 3 orang, dengan tingkat penyebaran data yang juga bernilai 3. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini distribusi Poisson merupakan distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk menggambarkan banyaknya kejadian acak dalam suatu interval waktu tertentu dengan rata-rata kejadian yang relatif konstan dan saling independen. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk menghitung peluang terjadinya suatu jumlah kejadian tertentu, serta memberi gambaran mengenai rata-rata dan tingkat variasi kejadian tersebut. Oleh karena itu, distribusi Poisson dapat membantu dalam memahami dan menganalisis berbagai permasalahan nyata yang berkaitan dengan kejadian acak.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.